Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi pada video kali ini merupakan lanjutan dari video-video sebelumnya ya. Jadi ini adalah video ketiga dari proses pembuatan sistem pencatatan barang atau pembuatan master data produk ya. Jadi pada video pertama itu kita membuat atau mendesain tabelnya. Kemudian kita menggunakan bantuan AI untuk membuat tabel migrasi. Nah sekarang di video ketiga ini kita akan coba melakukan edit form yang telah di-generate pada video kedua ya. Jadi video kedua itu kita mengenerate form menggunakan CRUD generator. Nah di video ketiga ini kita akan mengedit form tersebut agar sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Jadi untuk selengkapnya mari kita lihat video berikut ini. Oke, jadi yang pertama kita akan coba modifikasi yang simple untuk form kategori produk ya. Jadi kita akan perbaiki di sini. Kita akan hilangkan kolom ID, create, add, update, delete, dan user input ya. Jadi nanti yang tinggal adalah hanya kolom nama saja. Nah sekarang teman-teman bisa buka Visual Studio Code-nya, kemudian lihat pada controller, kemudian master data, kemudian lihat tabel kategori produk ya. Jadi di sini hasil CRUD generator itu akan menghasilkan, di controller akan menghasilkan dua file, itu file kategori produk dan kategori produk config ya. Jadi config ini file config ini itu yang akan berrelasi dengan tabel ini ya. Jadi semua config di tabel ini ada di file config. Nah sekarang kita akan coba hilangkan ya. Kita akan coba hilangkan kolom ID dan hanya menyisakan kolom nama. Jadi kita hanya menyisakan kolom nama. Nah sekarang kita lihat di sini ya. Nah ini adalah config yang muncul di data tablesnya. Jadi untuk menghilangkan kolom yang lain, teman-teman bisa matikan di sini. Ini saya buat statement. Ini juga. Ini. Sekarang seperti ini. Oke. Nah, kita lihat ya. Di sini tinggal nama yang aktif. Sekarang kita refresh back-nya. Oke, nah sekarang tinggal yang muncul tinggal nama ya. Oke, jadi ini config untuk data tablesnya ya. Nah di sini untuk mengganti titelnya, untuk mengganti titel di sini itu pengaturannya ada di atas sini. Ini titel dari kolomnya. Di sini kita bisa ganti jadi nama kategori misal. Oke. Kita coba refresh. Nah, ini sudah berubah ya. Atau kita hilangkan saja namanya. Oke, ini sudah berubah ya. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat, saya jelaskan dulu untuk file config-nya. Jadi ini untuk pembuatan titelnya ya. Pembuatan titelnya. Jadi kemudian di sini ada tabel kolomnya ya, tabel yang akan kolom yang akan ditampilkan di sini ya. Jadi kalau teman-teman nanti ingin menambah kolom baru ya, teman-teman bisa tambah di sini. Tambah kolom baru di sini, tapi yang harus dipastikan adalah penambahan kolom di sini harus juga melakukan penambahan di model. Jadi ini adalah field dari model ya. Ya, sekarang kita lihat tabel modelnya di sini ada master data ke kategori produk. Nah, di sini kita lihat ini alias dari model. Dari fungsi JSON ini yang datanya akan ditarik kemudian ditampilkan di list produk ini. Jadi kalau teman-teman ingin menambahkan satu kolom, tambahkan juga di sini ya. Jadi teman-teman bisa menarik data status misal. Ketika tarik data status di sini, pastikan juga di sini ditambahkan untuk statusnya. Seperti itu. Kemudian di create
button action ini adalah proses untuk pembuatan tombol di tabel sini nih, tombol di sini. Jadi di sini teman-teman bisa membuat logic ya untuk menghapus tombol ketika misal level yang tidak diberikan izin itu ketika level yang tidak memiliki izin itu mengakses form tersebut ya. Jadi kita bisa buat logic di sini nanti ya. Ini adalah kode HTML-nya. Nah, misal saya coba hapus kode HTML di sini, kita bisa lihat. Nah, di sini tombolnya sudah hilang. Ataukah teman-teman ingin menambahkan tombol, tinggal di copy saja. Kita tambah tombol di sini, misal ya, tambah tombol di sini. Kemudian di sini juga kita tambah tombol ya, misal seperti ini. Di sini juga teman-teman tambahkan satu. Nah, jadi kalau tambah misalnya tambah button detail, di sini juga tambah button detail. Kalau kita refresh, nah ini sudah jadi 3 ya. Tinggal nanti dimanipulasi untuk tombolnya ya. Ini kita hapus saja ya. Oke ya, seperti itu. Nah, ini yang di bawah sini yang fungsi create preview ini kalau ada keperluan untuk menampilkan image pada list view ya. Seperti itu. Ini config column, ini ada pengaturan dari JavaScript-nya pada data tablesnya. Oke ya, jadi untuk edit kategori, sekarang kita lihat. Sekarang kita tambahkan dulu judul di sini, daftar data, agar beda ya antara jenis produk dan kategori produk. Kita ganti daftar data menjadi daftar kategori. Nah, di sini di tabel di file controllernya, teman-teman lihat di file controller fungsi index. Nah, fungsi index ini itu menampilkan halaman utama atau list data halaman ini ya. Di fungsi index di sini kita bisa ganti titelnya, title packnya. Misal kita ganti di sini menjadi daftar kategori. Nah, seperti ini. Kalau kita refresh, nah ini sudah jadi daftar kategori produk. Nah, kalau kita coba lihat form tambahnya, tambah data ya. Nah, untuk form tambah ya, kalau teman-teman ingin melakukan perubahan pada form tambah data ya, itu fungsinya ada di sini, fungsi create yang menampilkan halaman tambah data. Jadi di sini juga teman-teman bisa ganti titelnya ya. Kemudian untuk tombol simpannya, ketika kita tambah dan simpan, setuju dan simpan itu akan menjalankan fungsi create action ini. Nah, di sini teman-teman bisa membuat logic ya yang sesuai dengan kondisi dari teman-teman sekalian ya. Nah, seperti itu. Create action, kemudian untuk menampilkan kemudian untuk tombol editnya ya, edit ini itu yang dijalankan adalah fungsi update ini untuk menampilkan halaman ubah data ini. Disinilah fungsi untuk menampilkan form update-nya. Kemudian ketika ditekan tombol simpan pada form update, maka yang dijalankan yang ini di sini ya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan dulu fungsi dari masing-masing kode di sini ya. Nah, di sini ada paling atas ini ada init controller, ini yang pertama kali dijalankan ya. Ketika pack ini diakses, ketika kategori produk ini diakses, di sini ada use form modal ya. Di sini teman-teman ya, kalau teman-teman ingin, ini kan form modal. Kalau teman-teman tidak ingin menggunakan form modal, tinggal kita ganti di sini menjadi false.
Nah, sekarang kita coba refresh. Nah, lihat ya, saya coba tambah data. Nah, dia akan membuat halaman baru ya. Dia akan membuat halaman baru, bukan form model lagi yang digunakan. Kalau kita tutup, nah seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman ingin buka tab baru, bisa klik kanan new tab saja seperti ini. Oke ya. Nah, lihat kalau saya ganti jadi true, kita coba refresh. Nah, ini sudah menggunakan kembali form modal ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada ID coder ya. ID coder ini fungsinya untuk mengenerate ID dari tabel database ya, tabel ini. Jadi fungsinya itu untuk mengenerate ID. Ini sebagai salah satu sistem keamanan ya, agar tidak serta-merta orang-orang bisa langsung masukkan ID-nya pada saat melakukan edit atau penambahan ya, edit atau menghapus data. Oke, kemudian di fungsi index ini breadcrumb ya, breadcrumbnya ini kategori produk yang di ujung sini, ini breadcrumb di sini. Jadi kalau teman-teman ingin memperbaiki, teman-teman contoh ya, di sini saya tambahkan spasi. Nah, lihat, sudah jadi spasi. Misal kita tambah lagi, misal kalau menunya ini masuk dalam sebuah kategori, breadcrumb misal master data. URL-nya bisa kita hapus ya. Misal kalau tidak ada URL-nya, kosongkan saja. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah ada ya. Nah, jadi misal nanti ada form untuk dashboard untuk master data, teman-teman bisa tambahkan seperti ini. Nanti tinggal dilingkan ke master datanya sendiri ya. Jadi master data kategori produk master data. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi master data ini kita juga tambahkan di create action, fungsi create-nya, kemudian di update-nya juga, di update sini biar lebih terlihat lebih profesional ya. Oke, seperti ini. Oke ya, jadi ini fungsi dari breadcrumb ya. Kemudian ada config. Config ini nanti akan melingkan dengan tabel terlink dengan file config ini yang akan dikirim ke kategori product list ya. Jadi di sini file config ini akan dikirim di kategori product list untuk nanti diproses di situ ya. Kemudian ada titelnya, ada description pack. Description pack ini nanti dia masuk di sini. Ini. Ya, jadi kalau teman-teman ingin ganti, silahkan diganti ya. Link refresh table ini akan menuju ke refresh table. Jadi refresh table ini adalah fungsi untuk menarik data yang ini untuk ditampilkan di tabel ini. Ya, jadi fungsi refresh table seperti itu ya. Jadi dia ketika ketika halaman ini di load, maka fungsi refresh table itu akan dipanggil sehingga data tabel sini akan terisi. Ketika kita juga melakukan pencarian, maka fungsi refresh table juga akan dipanggil. Nah, seperti ini. Oke ya. Jadi sekarang kita lanjut untuk memodifikasi form jenis produk ya. Nah, form jenis produk sama ya, kita hilangkan yang tidak perlu, kita tinggalkan untuk ini nama sama kategori. Jadi yang tinggal aja dua, nama dan kategori. Sekarang kita masuk ke jenis produk config. Sekarang kita hilangkan dulu ID, kategori, create add, delete, input.
Oke, yang tinggal hanya nama dan D kategori nama, tabel kategori field nama. Nah, kita coba refresh. Oke, sekarang kita perbaiki titelnya ya. Kita perbaiki titelnya. Ini adalah jenis kategori, ini adalah kategorinya. Kita pindahkan kategorinya di atas sini. Kemudian kita ganti titelnya. Ini kategori produk. Kemudian di sini nama ganti jadi jenis produk. Oke, kita coba refresh. Oke, ini sudah ada kategori produknya IT, elektronik, fashion. Di sini printer, jenis produknya PC, laptop, kulkas, TV, AC, baju, celana. Oke ya. Nah, kemudian di sini coba lihat tambah datanya. Oke, kategori ID. Nah, di sini masih kategori ID. Ya, kita ganti saja ID-nya ini jadi kategori saja. Kita ganti ID kategori ID, titelnya kita ganti jadi kategori saja. Save. Kita coba. Terus. Nah, ini sudah jadi kategori ya. Ini sudah jadi kategori, titelnya sudah berubah. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke form. Oh, sorry, ini kita ubah dulu biar kelihatan daftar data. Di sini daftar jenis produk. Kita ganti dulu di jenis produknya di sini. Di halaman indeksnya ini kita ganti jadi daftar jenis produk. Oke, kita coba refresh. Oke, ini sudah jadi daftar jenis produk. Ini ada 11 ya. Kemudian di sini kita rencana akan menambahkan kita akan tambahkan satu combo box ya, atau select option, agar ketika kita pilih kategori produk misal IT, yang muncul hanya IT saja di sini ya. Nah, sekarang kita bisa tambahkan di sini, kita lihat sampel elemennya. Kita lihat sampel elemen, kemudian kita pilih combo box database ya, select chain database. Nah, ini ya, ini kita pakai yang seperti ini, jadi dia langsung connect ke database ya. Nah, di sini kita lihat, di sini kita butuh yang namanya select chain ya, JS select chain. Kemudian kita simpan di form list data ya. Jadi jenis produk ini, lihat halaman indeks ini akan memanggil jenis produk list, view master data jenis produk list. Sekarang kita cari di view, kemudian kita cek di master data jenis produk list ya, jenis produk list. Oke, di sini kita akan tambahkan select chain-nya ya. Nah, yang pertama-tama kita copy dulu elemennya, elemen HTML. Kita simpan di bawah sini. Kita simpan di bawah sini saja. Di bawah hash scroll ya, search field. Dan di sini kita ganti namanya jadi filter kategori. Di sini kita ganti namanya filter kategori. Oke, kita ganti namanya. Kemudian di sini kita akan mengambil data dari tabel mana. Jadi kita akan mengambil data dari tabel toko kategori produk ya.
yang akan kita tampilkan adalah field namanya. Dari tabel kategori produk akan kita tampilkan field namanya. Oke, kita coba refresh. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, sekarang kita tambahkan JavaScript-nya ya. Di sini kita pakai select chain. Pada formnya kita lihat bagian bawah, tambahkan select chain. Oke, sudah ada select chain, kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan ini select 2 untuk inisialisasi select 2. Kemudian chain to, ini kita ganti jadi filter kategori seperti ini. Jadi inisialisasi select 2 kita inisialisasi dulu menggunakan select 2, kemudian kita jalankan fungsi chainingnya ya. Nah, sekarang kita coba refresh. Nah, ini sudah muncul datanya ya. Jadi langsung muncul datanya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita klik IT, maka di sini juga akan berubah menjadi IT ya. Jadi kategori produknya akan menjadi IT semua ya di sini. Oke, nah sekarang setelah ini kita tambahkan di sini ketika filter kategori ini dipilih atau diganti, dia akan menjalankan fungsi refresh table ya. Maka di sini kita bisa tambahkan filter kategori, kita ganti di sini jadi on chain ya. Jadi ketika diganti isinya, dia akan menjalankan fungsi refresh table. Nah, kemudian di fungsi refresh table ini kita tambahkan perintah untuk mengambil data dari select chain tersebut kemudian dikirim ke server. Di sini kita tambahkan di filter kategori. Nah, jadi di sini kita akan buat variabel filter kategori, kemudian datanya diambil dari combo box atau select chain yang dipilih. Nah, sampai di sini view ini. Kemudian di fungsi refresh table kita kembali ke controller, karena ini akan menjalankan fungsi refresh table ya. Di controller kita kembali ke controller jenis produk, kemudian fungsi refresh table ini. Di sini kita coba tangkap filter kategori. Di sini kita dapatkan request filter kategori, request variable filter kategori, atau bisa kita pakai request post filter kategori. Kemudian di sini kita buat dia di dalam sebuah array data filter biar nanti mudah kita ketika mau melakukan penambahan lagi ya. Ketika kita mau melakukan penambahan kategori filter kategori. Nah, kemudian fungsi JSON-nya kita ganti menjadi, kita isikan parameter data filter. Kita coba ya. Nah, ini saya menggunakan atau komplit dari AI ya, dari sini dari agen ya, GPT-4. Dia akan membuat langsung fungsi JSON data filter ya. Jadi ini memanggil fungsi JSON yang ada di model, kemudian dia mengirimkan variabel data filter. Data filter isinya kategori ID, yang isinya juga berasal dari data yang dikirim dari klien ya, dari combo box tadi. Nah, sekarang kita modifikasi yang modelnya ya. Ini modelnya di sini ya, di master data model jenis produk model, atau teman-teman bisa langsung klik di sini, kontrol klik JSON ya, jadi jenis produk model. Di sini kita tinggal tambahkan $data filter ya. Oke, di sini kita tambahkan lagi if is set. Oke, seperti ini. Oke, jadi jika data filter kategori ID di set dan data filter kategori ID berisi atau ada isinya, maka kita akan menjalankan query where ya, clause where
toko jenis produk titik kategori ID sama dengan data filter ya. Jadi ini memastikan bahwasanya ketika data filter diisi maka dia akan menjalankan where-nya, carousel where-nya ya. Kemudian kita save. Sekarang kita tinggal refresh. Nah, sekarang kita lihat kalau kita ganti ID. Oh, masih belum kerja ya. Kita cek lagi apa yang salah. Kategori ID kita, oh ini belum di save ya, ini kita save dulu. Kita refresh. Kemudian kita ganti ID. Nah, ini sudah berubah ya. Ini sudah berubah. Oke ya. Jadi sudah melakukan perubahan. Oke ya. Jadi untuk form ini sudah berhasil ya. Kita tambahkan misal mainan. Oke, kita coba close. Oke, kita cari mainan. Oke ya, jadi ini sudah beres ya. Jadi untuk jenis produk ini sudah berhasil kita modifikasi ya.